Halo Gemini, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu Gemini di detik-detik penutupan tahun 2021 ini? Semoga kamu masih bersemangat dan tetap bersemangat karena sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2022, tahun baru, semangat baru tentu saja ya. Oke, Gemini, kali ini mari akan coba untuk bacain love life-nya kamu, namun sekarang untuk penghujung tahun 2021, berarti dari tanggal 20 hingga tutup tahun nanti ya. Tapi seperti biasa, sebelum mulai tarik kartunya, mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan bakalan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan tertinggi dalam menyikapi pembacaannya hari ini. Oke, Gemini, langsung saja. Situasi relationship dirimu dengan dia adalah, ya, ada kartu dari apa nih? Hierophant ya. Jadi Hierophant ini bercerita tentang mencoba membangun kestabilan dalam hubungan. Oke. Bukan hanya stabil saja, untuk yang pacaran udah kayak ngerasa, minimal satu orang kayak ngerasa mantap banget, wah ini kayaknya ini imamku gitu ya, wah ini kayaknya ini bidadariku gitu ya. Jadi udah kayak ngerasa ada dorongan dari dalam hati ini, dari batin ini bilang bahwa he is the one, she's the one, kayak gitu ya. Dan kalaulah hubungan ini dalam pernikahan, tentu saja pernikahan ini akan dibuat menjadi satu ikatan yang sakral, yang kayak gitu ya. Jadi menjaga hubungan rumah tangga ini agar baik-baik saja, sesuai dengan koridornya gitu ya. Tidak melanggar agama, tidak melanggar norma masyarakat, kayak gitu kan. Nah, yang jelasnya salah satu minimal di hubungan kalian, entah kamu, entah pasangan kamu, kayak udah bilang bahwa aku nggak bisa hidup tanpa dirimu. Nah, kayak gitu ya. Saking kayak ngerasa mantapnya gitu. Oke. Tentu saja ini kartu bagus ini ya. Itu kartu bagus. Oke. Nah, kalaulah kalian sedang dalam situasi yang acak adut hubungannya, disarankan di sini minta bantuan ya pihak ketiga untuk melakukan mediasi di antara kamu dengan pasangan. Karena mungkin kalau hanya kalian berdua saja, energinya itu cukup lambat. Jadi ya dibutuhkanlah seorang penengah gitu. Ya, yang untuk pacaran sudah ada gambaran akan masuk kepada pernikahan. Gitu, oke? Baik, energi dari kamunya sendiri Gemini. Kemana ini sebenarnya Hierophant ini bercerita? Iya, ada apa di sini kamu Gemini? Kelihatan kamu tidak beraturan ya. Oke. Kayak nggak tahu ya apa yang harus kamu lakukan di sini. Walaupun sebenarnya adalah ganjalan di dalam dirinya kamu. Kemarahan kayak gitu, ada rasa marah, ada kayak ngerasa tidak dihargai, ada kayak kepingin lebih dan lebih lagi. Mungkin juga kamu sedang meragui apakah kamu beneran cinta ke dia atau enggak, tapi yang jelasnya keinginan untuk memiliki dia itu ada, itu ya. Mungkin kamu sedang posisi tidak mengenali dirinya kamu sendiri. Agak kurang mengenali kamu diri kamu ya. Jadi terlepas pikiran kamu dengan jiwanya kamu. Gitu. Kita lihat dulu energi dari pasangan. Kenapa kamu seperti ini? Iya. Ada ketidaksetiaan ya di hubungan kalian. Ada ketidaksetiaan. Walaupun kalau dari pasangannya kamu, mari ngelihat bahwa dia berharap dari kamu itu dia bisa mendapatkan sesuatu ya. Jadi kayaknya hanya dia satu-satunya orang yang bisa menikmati game atau relationship kalian ini. Gemini, dirimu sedang dealing dengan someone dari Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Leo, Aries, energi dari Pisces, Cancer, kemudian Scorpio, ada energi dari apa ini,
ini Aquarius ya, Aquarius. Secara komunikasi rasa-rasanya mari ya kamu tidak terlalu bagus komunikasinya ya. Maksudnya kalaupun kamu ngomong sama dia, yang kamu omongin ini ruwet, yang kamu omongin ini belibet gitu, nggak jelas ujung pangkalnya itu kayak gimana. Nah kita ya nggak jelas apa yang kamu mau coba sampaikan ke dia itu nggak karu-karuan. Nah, itu yang mari lihat, nggak karu-karuan. Atau justru apa unek-uneknya kamu tuh nggak terlalu kamu sampein ke dia, tapi kamu tunjukkan dengan perbuatannya kamu. Tentu saja harapannya kamu itu agar dia bisa ngerti, agar dia bisa paham. Sementara orang ini kalau mari lihat juga dia nggak pakai mikir ya, dengan kamu itu nggak pakai mikir, cuman yang bilang ada naifnya, soalnya ada naifnya di sini bahwa kepingin bahagia dengan kamu, tapi pun nggak tahu caranya kayak gimana, nggak tahu gitu ya. Ketertarikannya dia terhadap kamu ini kuat, tetapi kepingin bebas juga kuat. Kepingin bebas juga kuat. Kayak gitu. Jadi jatuhnya entah gimana lah kalau mari rasa ya, entah gimana. Jadi berpotensi untuk sakit hati, terluka, kecewa, merana. Ini ada di sini. Gitu. Ya, jadi kalian tidak menetapkan satu tujuan yang jelas di sini, ya. Kalau lah misalnya ini kayak cerita-cerita mau nikah, mungkin sedang berproses ya, karena sama-sama nggak tahu apa yang harus dilakukan, sama-sama nggak tahu di sini. Oke gitu, karena kalian punya pandangan yang berbeda satu sama lain. Dan di sini kayak masih mau bikin gaya-gayanya itu gaya-gaya menurut tolak ukurnya aku. Gitu ya. Jadi masih cerita tentang keakuan di sini. Masih kuat sekali cerita tentang keakuan, baik kamunya sendiri Gemini ataupun pasangannya kamu. Kalau pasangannya kamu ini udah jelas ini, kepingin bebas, kepingin lepas, tapi juga memiliki kamu. Udah jelas. Kayak gitu ya. Ini hatinya ya, dorongan hatinya itu. Tapi nunjukkan kedewasaan ke kamu itu nggak ada. Bisa-bisa tipe tidak setia lah gitu ya, main sana sini ke situ lah kayak gitu. Jadi gagal dia fokus hanya dengan kamu saja. Gitu, atau memang sengaja dia tidak memilih fokus dengan kamu saja, walaupun ini suaminya kamu gitu ya. Mungkin ini kembali dibacakan, kembali kalian berdua membaca janji pernikahan kalian ya. Oke, ini jika rumah tangga ya, kembali membaca lagi janji pernikahan, kemudian merenungi kembali awal mula kenapa kalian ingin memutuskan akhirnya menikah, kayak gitu ya. Dan ini Hierophant tentu saja ajakannya untuk ini loh, untuk tanda kutip waras kayak gitu, tanda kutip ya, untuk waras. Ini ajakannya karena di energi kalian ini masih kayak gaya-gaya American style gitu. Mungkin salah satu entah kamu gitu ya, mengharapkan gaya-gaya konvensional gitu ya, gaya-gaya Indonesia, tapi pada kenyataannya di sini gaya-gaya Texas. Kayak gitu ya. Jadi dicari tahu lagi apa sih maknanya hubungan kalian ini. Sudah sesuai nggak ya dengan apa yang kamu anut, apa yang kamu pahami gitu. Karena ada beliefnya kamu, beliefnya kalian kayak gitu lah ya.
di alam bawah sadar, yang sudah tertanam di alam bawah sadar, bahwa relationship ini modelnya kayak gini loh. Jadi kalau tidak dilakukan seperti cara-caranya yang tadi sudah tersugesti itu, akhirnya jadi kayak ada penolakan-penolakan di dalam diri. Misalnya ini contoh ya, contoh aja nih. Beliefnya itu adalah hubungan monogami. Hanya ada satu laki-laki dan ada satu perempuan. Jadi kalau pada fakta kehidupannya kalian selingkuh-selingkuhan kayak gitu ya, tentu saja ada yang memberontak di dalam diri. Wah, kok ada cerita perselingkuhan sih? Kayak gitu. Tentu saja jadinya bingung. Peraturannya mesti 1 + 1, 1 + 1. Kok ini jadi 1 + 3, 1 tambah atau 2 + 2 kayak gitu. Jadi ada kebingungan di sini kalau mari lihat. Ya, terutama ya keduanya lah sebenarnya kalian bingung. Nggak tahu apa yang dituju, apa yang dimau. Itu nggak tahu gitu loh. Ya. Nah, kalau kamu kepingin kan, kalau mari lihat ya Gemini ya, kamu kan kepingin itu dia ngeejor kamu, dia kayak yang tergila-gila sama kamu. Ada nih jauh di dalam bawah sadarnya kamu gitu kan, kepingin diperlakukan spesial, luar biasa gitu. Tapi tindakannya kamu tidak menunjukkan hal yang demikian. Ada kayak kehilangan rasa percaya diri sesungguhnya di sini. Jadi kamu butuh pengakuan dari partnernya kamu. Dan kalau mari rasa kamu nggak akan dapatkan itu dari dia. Ya, kamu mungkin dapatkan tapi ya tidak dalam waktu sekarang ini. Butuh effort yang luar biasa besar yang harus kamu lakukan. Gitu loh Gemini. Oke, jadi banyak terselubungnya kalian di sini, baik kamu ataupun dia. Tapi kalau dia ini lebih banyak kayak nunjukin sakarep-karepnya dia. Itu ya. Sakarep-karepnya dia tunjukin. Nah, kalau misalnya kamu berharap pernikahan dan dia bilang dia sudah mau nikahin kamu, mari lihat sebenarnya orang ini masih belum siap. Jadi tidak usah dipaksakan ya. Jangan mau menikah hanya karena kemauan aja. Tapi menikahlah karena memang siap gitu. Kalau enggak nanti banyak sekali PR-PR yang harus dituntaskan. Dan kali ini tentu saja kalau udah pernikahan kadang-kadang itu tuntutannya jauh lebih banyak gitu. Jauh lebih banyak. Jadi ceritanya menyiksa di sini ya. Jadi cerita menyiksa gitu. Jadi pelan-pelan aja gini. Gitu ya. Kenali aja dulu diri. Kenali diri dan pahami pasangan. Lebih kayak gitu. Kalau orang ini, kalau iyanya itu cepat kali bilangkan iya. Tapi itu bukan dia sadari gitu loh. Itu bukan dia sadari. Jadi banyak gerak-gerak impulsif nanti yang dilakukan oleh pasangannya kamu. Ngedeketin kamu kayak gimana gitu ya. Tapi berbuat gimana juga di belakang. Yang model gitu. Ini darah mudanya soalnya kuat banget. Masih kuat banget gitu. Jadi masih yang bilang ngelihat bahwa semuanya itu kayak hanya dibawa candaan kayak gitu. Ya, kalau mari bilang kamu sebenarnya agak kurang seneng dengan cara-cara pasangannya kamu ini, tapi pada kenyataannya kamu cukup terseret-seret ke dia. Kamu cukup terseret-seret gitu ya. Kamu nggak ada pondasi yang kuat terhadap dirinya kamu, terhadap batasan-batasan di dirinya kamu gitu. Nggak kuat. Jadi akhirnya kamu hanya ngikutin game dan permainan dari partnernya kamu ini. Akhirnya kalian berdua kekanak-kanakan di sini. Kayak gitu. Jadinya kekanak-kanakan. Emosi, marahnya kamu itu cukup bisa. Ini terpendam ya, terpendam di kamunya, terpendam dan diekspresikannya itu dengan cara oposit, marah
kecewa tapi diam, kayak gitu ya. Tidak senang tapi tetap diabaikan. Ya, yang model-model kayak gitu. Jadinya, ya mari katakan tadi, tidak karu-karuan kayak gitu ya. Dibilang hubungan ini hangat-hangat, dibilang nggak jelas, dibilang game, ya game, dibilang mau serius, ada niatan untuk serius. Tabrak-tabrakan di sini. Gitu, ya. Oke, baik. Jadi tujuan-tujuan itu yang harus ditetapkan ya, game ini itu harus ditetapkan, itu ajakan dari Hierophant. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk sekarang ini. Semoga kamu mampu memahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.